Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Puji Tuhan. Saudaraku, mujizat adalah sebuah kata yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa saudara? Karena semua orang menginginkan mujizat dalam hidupnya. Banyak orang datang berbondong-bondong menghadiri acara-acara KKR atau kebaktian-kebaktian dengan harapan beroleh mujizat, disembuhkan dari sakit penyakit, diberkati dan dipulihkan rumah tangganya, dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit orang yang justru bersikap apatis atau acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli ketika mendengar kata mujizat. Karena mereka menganggap bahwa mujizat itu tidak penting dan hanya cerita usang dari masa lalu. Saudaraku, dalam mengikut Kristus, kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan sampai kita mencari Tuhan semata-mata demi mendapatkan mujizat. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, berkatalah Tuhan, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka bukan rindu mengenal pribadi Tuhan lebih dekat, tapi mereka mengingini sesuatu dari Tuhan. Fokus utama kita haruslah pribadi Tuhan, saudara, sumber segala mujizat. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia, mujizat pasti kita dapatkan. Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima paket keselamatan lengkap yang mencakup juga tanda-tanda dan mujizat. Artinya mujizat bukanlah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, melainkan menjadi bagian dari hidup kita. Saudaraku, semua orang pasti senang mendengar kata mujizat. Mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang ke gereja. Mereka mencari Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan mujizat. Sakit disembuhkan, masalah terselesaikan, ekonomi keluarga dipulihkan, dan sebagainya. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang skeptis mendengar kata mujizat. Skeptis adalah kurang percaya, ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan lain-lain. Mereka menganggap mujizat adalah cerita masa lalu di zaman Alkitab. Benarkah demikian? Ketahuilah saudara, mujizat sampai hari ini dan untuk selamanya tetap ada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Namun yang harus menjadi fokus utama kita dalam mengikut Tuhan adalah pribadi Yesus, saudara. Bukan semata-mata karena kita mengingini mujizatnya. Kita tidak perlu memikirkan mujizat karena selama kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup taat melakukan segala kehendak dan kemauan Tuhan, hari-hari yang kita jalani pasti akan dipenuhi dengan mujizat. Mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat seperti yang kita mau dan harapkan, saudara. Tapi Tuhan membuat mujizat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Mungkin kita bertanya, mengapa aku tidak pernah mengalami mujizat? Bukannya Tuhan tidak sanggup atau tidak mau membuat mujizat, saudara?
tapi kita sendiri yang seringkali mengharapkan melakukan mujizat menurut kehendak kita. Kita mendikte Tuhan untuk mengikuti kemauan dan keinginan kita. Alkitab menyatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan hidup orang percaya yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Mari kita izinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik untuk kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita, tapi serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan carilah pribadinya setiap hari. Percayalah saudara, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan untuk selalu mempercayai segala karya dan mujizat-Mu. Engkau Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah Tuhan yang melakukan karya dan mujizat-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Ajar kami memiliki motivasi yang benar ya Tuhan untuk mencari Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, masalah, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu, dosa apapun, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, dimanapun mereka berada, mari Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Saudara kami yang berada di tempat pengungsian, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.